Selamat malam, Mas Taufik, Mas Galih, Mbak Sofiatul. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam sehat, salam unggul, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, Mas Taufik dan teman-teman di program studi TI ya, angkatan 2021. Ini pertemuan pertama ya, jadi saya kurang begitu menyampaikan ini terkait dengan jadwal yang ada di prodi. Ya, mungkin sebagai informasi, seharusnya pertemuan pertama kita itu diawali harusnya minggu ini. Tetapi di jadwal itu tanggal 5 kalau tidak salah ya, di minggu kemarin. Jadi saya berterima kasih Anda semua bisa melonggarkan waktu ya di malam hari ini untuk mengawali pertemuan pertama kita di pengantar teknik informasi ini. Ini sepertinya 1 bulan sekali ini ya kita bertemu. Karena di jadwal itu jadwalnya sudah blok modelnya. Jadi untuk pertemuan mata kuliah PTI ini baru bulan depan nanti kita bertemu kembali ya untuk pertemuan berikutnya.
Sambil menunggu yang lain, mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Saya rasa beberapa belum ketemu dengan saya karena saya lihat banyak yang baru masuk setelah kegiatan Oke Maba berlangsung. Baik, saya mulai ya. Untuk Anda yang hadir, yang ada, tolong sebutkan menyampaikan hadir begitu ya. Wahyu Ponco Saputro ada? Belum ada ya. Oke. Dewi Lestari ada? Ada, Pak. Mbak Dewi kerja di mana ini? Kerja di PT USG. USG Ungaran apa Pringapus? Yang Pringapus. Oh, Pringapus ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dewi. Siti Nur Iya, Hasanah ada? Ada, Pak. Mbak Siti Nur Hasanah kerja di mana? Di PT Ungaran Sari Garmen. Oh, yang di Undaris itu ya? Iya, di Ya. Ungaran. Oke, terima kasih Mbak Siti. Kemudian Hevi Alvina ada? Ada, Pak. Mbak Hevi kerja di mana Mbak Hevi? Di Jepara. Jepara? Iya, Pak. Oh, jauh sekali ya di Jepara. Tinggalnya juga di Jepara? Tinggalnya di Demak. Di Demak. Oke, oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Evi. Galih Agil. Ada Galih Agil? Belum ada. Galih Agil belum ada ya. Hendri Saputra ada? Hendri Saputra belum ada. Ermi Saraswati Hadir, Pak. oh ya, Mbak Ermi kerja di mana Mbak Ermi? Di PT Pinnacle. Pinnacle di Kabupaten Semarang. Ini di itu depan Coca-Cola. Oh, Bergas. Oke. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Ermi. Ya. Silvi Mailani ada? Ada, Kak. Mbak Silvi kerja di Hadir, mana? Kak. Di PT USG. Oh, USG juga. Ya, oke. Terima kasih. Iya, Pak. Ayah Sofia ada? Hadir, Pak. Mbak Ayah kerja di mana, Mbak Ayah? Di PT ISG. ISG apa USG? ISG. ISG di mana, Mbak? Di Mbawen. Oh, Mbak Wen. Iya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ayah. Sekar Iya, Febri Pak. ada? Sekar Febri?
Sekar Febri belum ada. Sadam Rinto ada? Sadam Rinto. Oh, ini baru gabung. Sadam Rinto, Mas Sadam, ada? Sadam Rinto ada? Ada, Pak. Ada. Mas Sadam kerja di mana, Mas Sadam? Gimana, Pak? Mas Sadam kerja di mana? Belum kerja ini, Pak. Lagi cari-cari. Oh, ini ikut program kuliah oke apa dari PMB? Dari PMB. Oh, PMB. Oke, berikutnya Mas Wafik Lana. Ya, Pak, ada, Pak. Mas Wafik kerja di mana, Mas Wafik? Saya di Kedung Mundu, Pak. Kedung Mundu Semarang. Ya, Oh, rumahnya di sana, dekat sana. rumahnya di Pudak Payung. Oh, Pudak Payung. Oke, terima kasih Mas Wafik. Iya, Pak. Sofiatul Latifah ada? Sofiatul Latifah. Oh ya, oke, hadir. Baik, dari tadi yang saya sebutkan, apakah ada yang belum saya panggil? Ya, saya, Pak. Ada, Pak. Saya, Pak. Ada, Pak. Banyak sekali. Udah pada ngisi KRS apa belum ya? Belum, Pak. Belum. 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 Belum, Pak. Belum, Kenapa Pak. belum ngisi KRS? Belum registrasi, Pak. Malam ini, Pak. Belum bayar, Tuan, Pak. Belum regis, Pak. Oke, sebentar saya catat dulu namanya. Edward. Siapa namanya? Mas Edward. Edward Emerik Lahagu. Edward Emrik. Berikutnya Dimas Muhammad Ilham. Ya, Pak. Siap. Hadir. Mas Edward ini kerja di mana? Edward. Halo. Halo. Iya, Edward ini kerja di mana? Udah kerja atau belum? Di mana? Heset. Iya, Pak. Oke. Mas Dimas Muhammad Ilham kerja di mana? Di PT Sahabat, Pak. Oh, sahabat. Ya. Muhammad Rifki. Saya, Pak. Iya. Bahtiar, Pak. Di mana, Mas? Iya, Pak. Kerja di mana, Mas Muhammad Rifki? Oh, kerja di PT Sahabat, Pak. Oke, PT Sahabat. Tadi siapa lagi belum tak panggil ya? Saya, Pak. Itu atas sendiri, Pak. Saya, Pak. Mas Wimar, Wimar Pak. Ardana. Iya, Pak. Mas Wimar Ardana kerja di mana? Di PT Heset, Bu, Pak. Di mana? Di Heset.
Oh, Dieset. Sama kayak tadi ya, Edward ya. Iya, iya. Sandy Koirul Ajib, ini dari mana? PT mana, Mas? PT Sahabat, Pak. Ajib. Oke. Ada yang belum saya panggil lagi? Ada Pak, saya. Rian Kristia. Mas Rian Kristia kerja di mana? Di Visionland Pak. Visionland. Oh ya. Udah Pak. Udah, terima kasih Mas Rian. Pak. Saya Pak, belum Pak. Kurnia, siapa Mas? Namanya Mas? Kurnia Catur Saputra Pak. Kurnia Catur Saputra. Dari mana Mas? Kerjanya Mas? Kerjanya di Sahabat Pak. PT Sahabat. Oke, terima kasih Mas Kurnia. Sama-sama Pak. Ada lagi yang belum saya panggil? Saya, Pak. Saya. Saya Pak. Saya, Pak. Sebentar. Siapa dulu ini? Huda siapa? Saya. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Muhammad Sunanul Huda. Bisa diulangi? Nama lengkap saya Muhammad Sunanul Huda. Oke. Terima kasih Mas Huda. Iya Pak. Saya, Pak. Panggil, Pak. Oke, Riano Marcel. Nama lengkap Riano Marcel Praditya. Riano Marcel Praditya. Oke, Mas. Marcel ya ini panggilannya ya? Pak. Marcel kerja di mana, Mas Marcel? Di Bawen, Pak, di PT Samsam. Samsam. Ya, oke. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ini berarti ada 9 orang ya yang belum terdaftar di absensi. Jadi silakan nanti segera menyelesaikan ini administrasi supaya nanti Anda bisa segera KRS-an dan mendapatkan NIM. Sudah pada dapat NIM belum ya? Belum, Pak. Oh ya, nah itu. Sudah Pak. Belum. Yang belum ini segera saja nanti biar bisa mengikuti perkuliahan secara teradministrasinya bisa diabsen dan terdaftar begitu ya. Baik, saya mau menyampaikan terkait dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi atau pengantar teknik informatika. Untuk RPS, rencana pembelajaran semester, itu sudah ada di Siakat ya. Anda yang sudah registrasi, sudah mendapatkan NIM, itu sudah ada di Siakat, Anda bisa cek untuk RPS-nya. Ini akan saya sampaikan sedikit terkait dengan RPS. Jadi pembelajaran per semester ini nanti dasarnya kita belajar adalah mengikuti rencana pembelajaran ini dari awal
hingga sampai pertemuan terakhir dan UAS. Sudah terlihat semua di layar Anda? Siap, sudah Pak. Sudah, Pak. Baik. Ini ya, jadi saya di semester ini, nama saya Agung Wibowo. Saya nanti bersama dengan Bu Manda, Bu Swamanda, itu mengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi atau pengantar teknik informatika. Jadi di awal ini saya akan menyampaikan sampai dengan UTS nanti, kemudian UTS sampai dengan UAS. Setelah UTS sampai dengan UAS nanti akan disampaikan oleh Bu Manda. Ya. Nah, di sini di pertemuan awal, mungkin hari ini nanti bisa kita selesaikan untuk capaian ini ya, di mana ini adalah konsep sebuah teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknik informatika, di mana Anda adalah mahasiswa teknik informatika, jadi harus mengetahui apa sebenarnya pembelajaran saya nanti itu mencakup materinya apa saja. Kemudian pengertian dari hardware, kemudian software, dan tentang jaringan, sampai dengan perangkat-perangkat multimedia ya, sampai dengan pertemuan ini. Nah, ini nanti akan bersama saya. Nah, setelahnya ini nanti sampai dengan UAS nanti akan bersama dengan Bu Manda, Anda nanti. Dan pertemuan kita ini 16 kali pertemuan, cuma sini saya nanti akan saya konfirmasikan kembali karena sebenarnya pertemuan pertama seharusnya hari ini, tetapi dijadwalkannya minggu lalu ya. Kalau mungkin Anda lihat jadwal yang ada sudah disampaikan di grup kelas TI karyawan itu kalau tidak salah Pak Kaprodi sudah menyampaikannya tanggal 3, 4, 5 itu untuk semester 1 untuk mata kuliah PTI ini di tanggal 5. Kemarin itu disampaikan seperti itu. Cuma ini mungkin ada kesalahan, jadi seharusnya minggu ini adalah minggu pertama Anda untuk mengikuti perkuliahan semester 1. Tapi tidak jadi masalah, kita masih bisa kuliah dengan menggunakan waktu senggang Anda ya. Kemudian ini kita akan berakhir di bulan Desember ya. Jadi secara pertemuan itu berjumlah 16 kali pertemuan itu dengan UTS dan UAS. Kemudian setelah UAS berakhir, jadi nanti berakhirnya di bulan Desember, pertengahan Desember kalau tidak salah. Kemudian nanti Anda akan mengikuti ujian akhir semester. Kemudian yang mau saya sampaikan lagi terkait dengan registrasi Anda, itu tadi ya, yang pertama silahkan segera yang belum mendapatkan NIM, belum mengisi KRS, segera mengisi KRS supaya data Anda itu bisa tercatat di sistem informasi akademik. Karena syarat untuk mengikuti ujian akhir semester itu absensi adalah minimal 80%. 75 sampai dengan 80%. Di absensi Anda nanti jika tidak pernah hadir ya, tidak pernah hadir dalam kegiatan ini,
perkuliahan ini lebih dari 20%, Anda tidak akan bisa mengikuti ujian akhir semester karena absensi Anda pasti akan kurang dan itu sudah otomatis dari sistem ya. Kami pun di pelaksana pembelajaran tidak bisa memfasilitasi itu. Jadi silahkan dalam perkuliahan bisa aktif untuk mengikuti. Gitu ya. Jadi ini kita ada 16 kali pertemuan, tetapi karena ini sistemnya blok, mungkin satu hari itu bisa 2 sampai 3, mungkin sampai 4 kali pertemuan. Nah, ini untuk RPS, rencana pembelajaran semester, ini bisa Anda unduh di Sistem Informasi Akademik, di Siakat, di menu Bahan Ajar dan RPS ya. Di sana Anda bisa unduh di sana. Baik, sebelumnya ini saya akan buat kelompok dulu ya, mungkin Anda semua. Ada sebentar, ada 13 ditambah 9, ada 22 mahasiswa di sini. Ini adalah ada 13 orang yang sudah terdaftar di Siakat. Tadi yang belum masuk, nanti bisa menyesuaikan ya.
Mas Noval coba. Mas Noval sudah mengisi KRS belum? Siap, sudah, Pak. Namanya kok tidak ada ya, Mas? Sudah benar jadwalnya yang kelas karyawan? Atau ikut jadwal yang reguler? Dicek kembali KRS-nya ya, karena di daftar kelas karyawan nama Anda tidak ada. Siap, Pak. Eva Forito Bulo, sudah dapat nih? Hadir, Pak. Sudah Masih dapat? belum, Pak. Kemarin baru registrasi, jadi LPK bilang NIM-nya nanti kalau udah registrasi semua baru keluar gitu. Oh ya, oke. Iya, Alinur Pak. Rohmat? Alinur Rohmat? Belum, Pak. Belum. Belum ya. Baik. Belum dapat. Ya, yang belum ini segera saja ya. Nanti biar Anda juga bisa mendapatkan NIM. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Ada 5 kelompok. Silakan Anda catat, nanti bisa saling kenal satu sama lain. Sudah pada kenal belum ini? Satu kelas ini? Belum. Masih belum, Pak. Masih belum. Pak, belum pada kenal. Masih belum, Pak. Pak, masih belum kenal. Kalau gitu Itu Evan kenal itu. kenalan dulu ini berarti ya. Satu sama lain. Oke. Iya, Pak. Kalau gitu ini saya berikan sesi perkenalan Anda dengan yang lain, coba. Yo, dimulai. Dimulai saya mulai. dari sebentar. Ya, Pak. Dimulai dari yang paling atas. Nomor 1. Silahkan on-kan kameranya, kemudian perkenalan. Ayo, biar lainnya juga pada kenal ini. Ayo, nomor 1 ini Wahyu Ponco. Yo, silahkan. Mana ini? Mana Mas Wahyu Ponco? Wahyu Ponco ada? Wah, nggak ada ini ya. Dewi Lestari, yo. Dewi Lestari. Ayo Mbak Dewi, silahkan on-kan kamera, kenalan dengan yang satu sama lainnya, ayo. Selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Saya bekerja di PT USG Prengapos. Alamat tempat tinggal saya Purwodadi. Wah, jauh sekali Purwodadi. Ada yang mau minta nomor HP? Di grup. Kalau saya, Pak, nomor HP. Pak. Aku pengen Dari cewek. Ya, oke. Nanti perkenalan lebih lanjut di grup gitu ya, Mbak Dewi. Ya, Pak. Terima kasih, Mbak Dewi. Yo, berikutnya Ya, Siti Pak. Nur Hasanah. Siti Nur Hasanah ada? Ya, oke Mbak Siti, silahkan perkenalkan diri. Ini teman-temannya biar bisa pada lihat dan bisa kenalan. Yo. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hasanah, biasa dipanggil Ana. Ya, Saya Rama. bekerja di PT Ungaran Garmen. Prodi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ana. Berikutnya Hevi Alvina. Ya haus. Hevi Alvina ada? Ayo Mbak Evi. Bentar Pak, ini enggak bisa nyala ya? Apanya? Sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heta Waalaikumsalam. Umayanti dari Demak. Dari mana? Dari Demak, Pak. Oh, dari Demak. Ya, ini Mbak Evi dari Demak ya. Oke, terima kasih Mbak Evi. Sama-sama. Sama Pak. Ali Nur Rohmat. Ya Pak, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ali Nur Rohmat, saya dari Kendal. Oh ya. Oke, terima kasih Mas Ali. Oke Pak. Waalaikumsalam. Galih Agil. Ada Galih Agil? Ada. Hendri Saputra, ada? Ada Pak. Ayo di-on-kan kameranya Mas Hendri. Saya Pak. Oh ya, oke. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semua. Perkenalkan, nama saya Hendri Saputra, biasa dipanggil Putra. Alamat saya Laensari Timur, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Nomor HP? Nomor HP ada di grup. Ada di grup, Pak. Oke, terima kasih Mas Hendri. Ya. Oke, berikutnya Ermi Saraswati. Ada Mbak Ermi? Hadir, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ermi Saraswati. Saya dari Purwodadi. Saya kerja di PT Pinnacle Begawen. Ya, oke. Ya, itu Mbak Ermi ya. Nanti yang mau kenalan bisa lanjut di grup. Berikutnya Silvi Meilani. Ngamar bareng. Silvi Melani ada? Mbak Silvi? Mana ini Mbak Silvi? Silvi Melani. Wah, keluar lagi. Oke. Berikutnya Eva Forito Gulo. Hadir, Pak. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, Boy. Malam. Selamat malam, assalamualaikum.
Perkenalkan, nama saya Eva Pritobulo, asal dari Kepulauan Nias. Saya bekerja di PT Pertiwi Indomas. Dan biasa dipanggil Evan. Eva apa Evan? Evan, Pak. Evan. Oke, terima kasih Evan. Ya. Dan satu kata buat teman-teman semua, dapat salam dari anak Nias. Yahoo. Semangat. Apa itu? Itu kalau sapa salam dari Kepulauan Nias, Pak. Itu udah dari budaya, dari turun-temurun nenek moyang. Jadi kalau sama-sama ada orang Nias bilang sapa gitu, Yahoo gitu. Yahoo gitu. Yahoo, Pak. Yahoo, Pak. Yahoo. Artinya apa? Artinya apa, Mas? Mas Evan? Artinya, Pak, artinya itu menyapa, saling menyapa sama satu yang lain gitu. Oh ya, Yahoo. Terima kasih. Lucu malahan. Iya, Pak. Oke, ini sekarang dari bawah ya. Riano Marcel aja. Siap, Pak. Hadir, Pak. Ya. Riano Marcel dari mana? Terkait teman-teman. Halo. Saya dari Kendal, Pak. Oh, Kendal. Iya, Pak. Bisa di mana, Mas? Kerja di PT Samsam. Samsam. Oke, terima kasih Mas Marcel. Terima kasih. Ya, sama-sama. Muhammad Huda. Ayo Mas Huda. Saya, Pak. Ya. Beriang apa, Kang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunanul Huda, Pak. Asal dari Kendal. Ya, oke, terima kasih. Ini ya, Mas Huda. Ini di kelompok 5. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Sofiatul Latifah. Ada Sofiatul Latifah? Ya, mari Mbak Sofiatul Latifah. Videonya di-on kan? Sofiatul Latifah, videonya di-on kan? Halo. Oke, berarti saya ada gangguan ini Mbak Sofiatul ini. Mbak Sekar Febri. Sekar Febri ada? Mic-nya dihidupkan dulu. Ya, Pak. Oke, silakan. Malam, teman-teman. Selamat malam. Nama aku Sekar Febri. Saya kerja di PT SCI, alamat Beringin. Oh, Beringin. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Ini ya, Mbak Sekar, kelompok 3. Ya, silakan nanti bisa berkenalan lebih lanjut di grup. Kemudian Ayah Sofia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Dinapa dari Bawen. Oke, terima kasih Mbak Aya. Panggilannya apa? Aya apa Sofia ini? Aya. Mbak Aya. Sofia lagi. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah ya ini ya, yang lain ya. Nanti bisa kenalan sendiri ya. Iya, Pak. Oke, ini silakan Anda catat ya kelompoknya. Nanti dengan siapa-siapa bisa berdiskusi dengan rekan Anda kalau ada penugasan secara kelompok. Oke, langsung saja. Jadi apa itu teknologi informasi? Kemudian kenapa perlu adanya teknologi informasi? Nah, ini kita akan belajar ke sana, di mana teknologi informasi ini saat ini diperlukan oleh dunia industri maupun di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini seharusnya ini ada diskusi kelompok ini ya untuk Anda. Tapi saya pikir Anda semua pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan teknologi, apa yang dimaksud dengan informasi, apa itu teknologi informasi, dan apa peranan komputer dalam teknologi informasi. Saya akan bertanya pada Mas Edward. Apa itu teknologi, Mas Edward? Mas Edward. Oh, mana ini? Edward Emerick Lahagu. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Teknologi apa, Mas? Teknologi itu adalah keseluruhan barang-barang itu. Bentar dulu ya, Pak. Yang di sampingnya itu suruh matikan mic-nya. Ada yang mau menjawab teknologi? Apa, Mas Edward? Saya coba kasih jawabannya dikit, Pak. Definisinya. Oke, Mas Eva Forito. Menurut saya, Pak, definisi dari yang dimaksud dengan teknologi merupakan sepengetahuan Anda saja, nggak usah buka Google ya. Pengetahuan Anda apa teknologi itu? Kalau sepengetahuan saya, teknologi itu merupakan tata cara mengelola perangkat keras dan perangkat lunak.
Tata cara mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu Iya, apa? Pak. Perangkat keras itu apa, Mas? Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Bafik. Setahu saya teknologi itu adalah barang-barang yang memudahkan manusia untuk dalam kelangsungan hidupnya dan kenyamanannya. Setahu saya itu. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan teknologi? Teknologi itu ada di sekeliling kita sehari-hari, tapi kita tidak menyadarinya ya. Teknologi itu adalah sebuah penemuan atau metode yang sudah diuji oleh para ahli ya, di mana bertujuan untuk membuat kehidupan manusia, kehidupan kita itu menjadi lebih praktis, membantu segala aktivitas kita sehari-hari ya. Itu adalah teknologi. Kemudian informasi. Apa itu informasi? Informasi ini adalah kumpulan dari data. Jadi data yang sudah diolah yang menghasilkan suatu informasi untuk penerimanya. Itu ya. Nah, ini teknologi ini ya. Teknologi tadi adalah metode dari penelitian pengetahuan ilmiah untuk menjadikan hidup manusia itu lebih praktis. Ini adalah teknologi. Nah, sebelumnya informasi ini ada data. Data ini adalah bahan baku informasi yang dikelompokkan sebagai simbol-simbol yang memiliki fakta, kejadian, tindakan, atau benda. Jadi data ini adalah informasi yang belum diolah ya. Karena dia adalah sifatnya masih bahan baku. Kemudian informasi ini adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, ini contoh dari data dan informasi. Sebelum menjadi informasi, data ini diolah dulu ya, diproses dulu akhirnya menjadi informasi. Data ini adalah semacam ini, bahan baku. Jadi kalau Anda mungkin tadi siapa tadi? Eva Forito Gulo, kemudian 18 di Nias gitu ya. Nias itu kan kita tidak tahu ini informasinya apa gitu kan ya. Nah, Ya, Pak. setelah diolah, data tersebut diolah, kemudian diproses jadi namanya Eva Forito Gulu, kemudian alamatnya di Nias, umurnya berapa, orang tuanya namanya siapa. Nah, ini adalah proses dari pengolahan data itu menjadi sebuah informasi. Kemudian digabung menjadi teknologi informasi
Anda pasti juga sudah tidak asing istilah ini ya, teknologi informasi, teknik informatika. Ini adalah kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Nah, tujuannya adalah memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah, kenapa teknologi informasi ini perlu? Karena satu, Anda yang sudah bekerja pasti tahu ya, pekerjaan atau tugas dari perusahaan Anda ini kan pasti banyak sekali manajemennya dan kompleks ya. Jadi dari A sampai Z tugasnya begitu banyak dan ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh manusia saja, tetapi perlu adanya teknologi informasi untuk membantu banyaknya tugas-tugas ini. Kemudian karena pengaruh globalisasi. Anda ketahui saat ini kita sudah memasuki dunia industri 4.0. Nah, di mana semuanya berakarnya adalah dari teknologi informasi dan sudah berancang-ancang ke dunia industri 5.0 saat ini. Nah, ini karena perkembangan teknologi yang begitu pesatnya. Kemudian perlunya waktu respon yang cepat. Kemudian adalah adanya kaitan dengan persaingan bisnis. Perusahaan-perusahaan bersaing bagaimana mendapatkan customer, mendapatkan konsumen yang lebih banyak, lebih meminati produk-produknya, yaitu dengan salah satunya adalah dengan teknologi informasi. Nah, prinsipnya adalah high tech, high touch. Kemudian fungsinya ini adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan melakukan transmisi. Keuntungan dari teknologi informasi ini adalah kecepatan, konsisten, tepat, presisi yang tepat, dan reliability. Dan teknologi informasi bisa kita temui dalam berbagai bidang, di antaranya di akuntansi, finance, marketing, produksi, manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk membantu dan memudahkan pekerjaan manusia di segala aspek atau bidang usaha ini adalah peranan dari komputer. Ya, jadi komputer ya saat ini mungkin Anda di depan laptop, itu komputer Anda ini adalah sarana atau piranti untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan Anda dalam berbagai tugas maupun pekerjaan ya, tugas, pekerjaan, kuliah, dan sebagainya. Nah, komputer ini fungsinya adalah sebagai informasi, komunikasi, transaksi, dan hiburan. Informasi, berita-berita bisa Anda dapatkan, komunikasi dengan telepon, kemudian video call, video conference, transaksi, pembayaran, e-commerce, hiburan dalam menonton video, musik, ya itu ya. Itu adalah beberapa fungsinya. Nah, ini adalah contoh dari manfaat teknologi informasi. Dalam dunia pendidikan ada e-learning. Kalau di UNB itu ada Sipolin. Sudah pada daftar Sipolin? Kalau belum, silakan mendaftar Sipolin ya. Alamatnya sipolin.unb.ac.id. Nah, ini adalah media e-learning di Universitas Ngudi Waluyo. Kemudian telekonferen seperti yang kita lakukan saat ini, menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet,
WhatsApp video call, gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dalam pemanfaatan di bidang pendidikan. Kemudian perbankan, ada SMS banking, ada internet banking. Dalam dunia bisnis, ada e-commerce. Perusahaan ada sistem yang kompleks, yaitu ERP, dari sistem manajemen sumber daya, sistem keuangan, ini ada di perusahaan. Kemudian transportasi ada GPS, dan pemerintahan ada e-government. Ini adalah manfaat-manfaat dari teknologi informasi. Selain mempunyai manfaat, TI ini juga memiliki dampak untuk penggunaannya ya. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu mempermudah, mempercepat pekerjaan manusia, kemudian sebagai sarana komunikasi, mempermudah manusia dalam memperoleh informasi, kemudian kemudahan dalam mendapatkan berbagai layanan, memberikan kemudahan dalam transaksi, meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Nah, dampak negatifnya, ini ada pornografi, ada cybercrime, ada hoax, kemudian di pendidikan ini ada plagiasi, di dunia ekonomi ada barang-barang selundupan ya, di e-commerce, kemudian transaksi narkoba, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dampak-dampak yang perlu kita ketahui. Anda sebagai TI, ahli teknologi informasi, teknik informatika, harus memiliki passion bagaimana mengembangkan TI ini menjadi lebih produktif untuk kebutuhan manusia, bukan malah sebaliknya ya, mendekatkan di negatif. Tetapi kita harus lebih mengupayakan bagaimana membuat atau mempermudah pekerjaan kita dalam penggunaan TI ini. Itu gambaran dari teknologi informasi ya. Dari pengertian, kemudian manfaat, dampak, kemudian peranan, dan apa sebenarnya teknologi informasi. Nah, ini Anda bisa belajar bagaimana menggunakan penggunaan teknologi informasi ini bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita sebagai user. Ada yang mau bertanya? Saya belum, Pak. Baik. Berikutnya kita masuk dalam hardware atau tadi disebut sebagai perangkat keras ya. Hardware atau perangkat keras. Hardware adalah perangkat keras yang merupakan komponen komputer yang dapat diraba dan dilihat yang membentuk suatu kesatuan.
Kalau Anda di depan laptop, itu bisa Anda raba, nah ini namanya hardware. Ya, seperti di layar Anda, ini monitor atau LCD, berupa LCD. Kalau Anda menggunakan smartphone, handphone, itu di layar handphone, yang Anda raba itu adalah hardware. Nah, apa saja komponen dari hardware? Ini kita bicara komputer ya. Komponen hardware ada CPU atau Central Processing Unit. Ada yang tahu CPU itu apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ini tadi Mas Evan tahu kayaknya. Mas Evan. Apa Mas Evan? Iya, Pak. CPU apa Mas Evan? Gimana? CPU itu apa? Itu yuk. Gimana, Pak? Soalnya sinyal di sini kurang mendukung, Pak. Oh, sinyalnya jelek ya? Iya. Oke, yang penting Anda jangan ikut-ikutan jelek ya. Ya, Pak, siap. Oke. Jadi komponen hardware ya. Yang pertama adalah CPU. Nah, apa itu CPU? CPU ini adalah alat proses. Ya, singkatannya itu Central Processing Unit. Jadi dia adalah sentral dari proses. Ini adalah unit proses utama ya. Unit proses utama yang terpenting dalam komputer. Dia tugasnya mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data dari input, mengolahnya, memprosesnya, sampai mengeluarkan informasi atau output. Ya. Ini adalah tugas atau jabaran dari CPU. Jadi dia ini sebagai unit proses utamanya dalam sebuah komputer atau sebuah peralatan yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data dari input. Kalau Anda mengetik di komputer ya, jadi input Anda ketik di keyboard Anda, kemudian diolah di, misal Anda memakai Microsoft Word, diolah di Microsoft Word, kemudian dicetak, di print, sampai menghasilkan cetakan kertas itu. Nah, ini adalah tugas dari CPU, dari proses awal input sampai cetakan keluar. Kemudian media penyimpanan atau memori. Ini adalah fungsinya untuk menyimpan informasi atau data, baik itu sistem, dalam sistem, maupun data dari pengguna. Kemudian ada input device. Input device, ini adalah peralatan input. Kalau Anda lihat, di komputer itu ada keyboard, nah itu adalah peralatan input. Kemudian mikrofon itu adalah peralatan input ya. Keyboard, mikrofon, kemudian Anda ada DVD writer atau DVD room, itu adalah peralatan
input. Scanner itu peralatan input untuk membaca input data. Kemudian output device ini adalah peralatan output. Contohnya layar monitor Anda itu output. Kemudian speaker, jika Anda mendengarkan lagu, output dikeluarkan oleh speaker. Nah, output ini, speaker itu adalah output. Kemudian printer, ini juga adalah output. Kemudian communication device atau peralatan komunikasi. Kalau Anda lihat dalam CPU, dalam komputer atau dalam laptop itu ada alat komunikasi menggunakan internet ya. Kalau laptop biasanya WiFi ya, itu bisa sebagai alat komunikasi. Bluetooth itu juga merupakan alat komunikasi. Bisa sharing, kalau ini disambungkan ke jaringan, maka komputer satu dengan komputer lain itu bisa berkomunikasi. Nah, ini adalah komponen-komponen dari hardware. Kemudian dalam CPU, ini ada komponennya, itu ada 3, yaitu control unit, kemudian arithmetic logic unit atau ALU, kemudian ada register. Nah, control unit itu tugasnya mengendalikan alat-alat input dan output. Kemudian mengambil instruksi dari memori utama. Ini adalah tugas dari control unit. Kemudian mengambil data dari memori utama, mengirimkan instruksi ke arith logic unit atau ALU, dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Kemudian arithmetic logic unit, ALU, tugas utamanya adalah melakukan semua perhitungan aritmatika, matematika, seperti penambahan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan operasi logika dengan instruksi program. Jadi melakukan komputasi ya. Tugas lainnya adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi dari program. Kemudian register, ini adalah alat penyimpanan yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi. Jadi ini digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses sementara data dan instruksi lainnya menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Ini nanti bisa Anda jumpai ketika Anda lebih Anda kenal lagi dalam mata kuliah sistem operasi ya. Jadi ada memori random access memory dan random read only memory ya. Jadi ini adalah media penyimpanan yang mempunyai kecepatan akses tinggi. Ini adalah gambar dari CPU ya. Kalau Anda lihat, kalau Anda belum pernah melihat CPU, ini adalah CPU dari komputer ya. Komputer di mainboard yang tertanam di mainboard. Ini kalau dilepas bentuknya seperti ini, kemudian ini adalah kipasnya.
Nah, kalau yang ini, nah ini jenisnya ini AMD CPU-nya. Nah, ini Intel Pentium gitu ya. Ini adalah gambar dari CPU. Jadi CPU ini yang kecil ini bukan komputer yang besar itu namanya CPU, bukan ya. CPU ini kecil ini namanya CPU. Jadi orang salah mengartikan kalau CPU itu ya komputer itu, bukan. CPU ini gambarannya ini hanya bagian kecil ini, tapi ini adalah sentralnya, sentral dari komputer. Bekerjanya, pengolahan datanya ini adalah yang memproses adalah CPU. Kemudian siklus mesinnya ini dari fetch, instruksi, kemudian dia mengkodingkan, mengeksekusi, store, menyajikan, dan media komunikasi. Kemudian faktor penentu kemampuan prosesor ini adalah sistem clock. Kalau Anda pernah baca di waktu Anda mungkin membeli laptop atau membeli komputer itu ya, kecepatannya itu berapa, clock-nya berapa, kemudian berapa megahertz, berapa gigahertz. Kemudian ini adalah bus width. Ini juga mempengaruhi dari kemampuan prosesor, kemudian input-outputnya, kemudian data dan size-nya. Nah, proses dalam CPU, ini yang pertama adalah instruksi. Jadi instruksi ini diambil dari RAM, memori ya, random access memory. Kemudian dia dikodingkan, diterjemahkan begitu. Berikutnya dieksekusi, dijalankan, kemudian disimpan dalam register atau RAM. Data atau hasil hitungannya itu disimpan di dalam register atau RAM. Nah, ini jenis prosesnya, kemudian ini tadi tahapan prosesnya dari pengambilan instruksi, penerjemahan, eksekusi, hingga penulisan hasil instruksi hasilnya. Kita lanjut. Kemudian setelah CPU ada memori. Ya, ini tadi saya sampaikan ada register juga ya. Jadi ada 3 macam memori yang digunakan, yaitu register, di mana tujuannya adalah untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Kemudian main memory, ini untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahannya. Kemudian secondary storage ini untuk menyimpan program dan data secara permanen. Jadi kalau dibedakan, mungkin Anda pernah dengar istilah ROM, read only memory. Ya. Nah, ini adalah registernya, di mana menyimpan instruksi data yang sedang diproses. Nah, ROM ini tidak bisa kita tambahkan atau kita kurangi, karena ini sudah default-nya dari pabrik, istilahnya bawaan dari pabrik ya. Jadi sesuai dari spek dari komputer itu. Kemudian main memory ini adalah RAM, random access memory. Ini digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Jadi semakin besar RAM-nya, semakin banyak kita bisa melakukan data secara pengolahan data secara multitasking. Dan RAM ini bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Kemudian secondary storage ini adalah hard disk ya, yang digunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen, baik itu hard disk internal maupun eksternal. Nah ini primary storage, main memory ya, tadi ada RAM. RAM ini dibedakan menjadi DRAM, dynamic RAM, kemudian static RAM, kemudian EDORAM, SDRAM,
Kemudian ini tadi ROM, read only memory. Ada EPROM, ada PROM, ada EEPROM. Ini yang program dari pembuatnya ya. Kemudian circuit board, ini ada SIMM, single in, memory module, DIMM, ini dual in. Ini jenis-jenisnya. Kemudian ada cache memory, flash RAM, kemudian VRAM, ada video memory. Kemudian flash RAM, ini yang sering Anda jumpai di smartphone Anda ya. Kemudian secondary storage, ini ada magnetic tape. Ini magnetic tape itu contohnya ini ya, di floppy. Floppy kalau Anda lihat, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada, floppy drive. Itu yang dulu hanya 1,44 mega daya simpannya. Kemudian magnetic disk, ini ada hard disk, ada disket, kemudian optical, ini ada CD-ROM, LCD drive. Nah, kemudian representasi data dalam memori ini adalah binary digit. Jadi 0, 1, 01 ya. Jadi hanya digit saja representasi datanya. Kemudian karakteristik media penyimpanannya, ini ada kecepatannya berapa, kemudian volatility-nya, metode aksesnya, portability-nya, dia portable, bisa digunakan, bisa disimpan atau dibawa kemana-mana, kemudian kapasitasnya. Ini hierarkinya berdasarkan karakteristiknya, ini nanti bisa Anda pelajari lebih jauh di mata kuliah sistem operasi. Jadi ini ada primary storage dan secondary storage. Dari atas, ini CPU tadi, ini adalah untuk penyimpanan atau eksekutornya ya. Jadi program atau CPU ini meminta data dari eksekusinya adalah dari CPU register, kemudian disimpan di CPU ini, cache ini, dan di random access memory ini. Kemudian ini adalah media penyimpanan sekunder ya, magnetic disk tadi, optical disk, dan magnetic tape. Nah, ini dibedakan dengan kecepatannya ya. Ke atas ini dia semakin cepat, ke bawah ini dia semakin rendah. Nah, ini harganya, dia semakin ke atas ini harganya semakin mahal, dia ini ke bawah ini semakin murah harganya. Kemudian kapasitasnya, kalau kapasitasnya ini dibalik, yang CPU register dengan magnetic tape atau optical disk ini, dia kapasitasnya lebih kecil ya. CPU register, CPU cache, RAM ini kapasitasnya lebih kecil daripada magnetic disk, optical disk maupun magnetic tape. Di sini kapasitasnya lebih besar. Nah, ini adalah beda dari primary storage dan secondary storage. Jika primary storage ini hanya bisa menyimpan ketika komputer itu hidup atau komputer nyala. Jadi setelah komputer mati, maka data yang disimpan ini akan hilang kalau di primary storage. Sebaliknya, untuk di secondary storage ini, data yang disimpan, kalau sudah benar-benar tersimpan, meskipun komputer nanti mati, ketika hidup, komputer itu data tersebut masih bisa diakses. Gitu ya. Jadi, kalau primary storage ini sifatnya adalah temporary,
kalau secondary storage ini sifatnya permanen, kecuali data tersebut dihapus oleh user. Nah, ini adalah contoh dari input device tadi yang saya sampaikan. Mungkin Anda juga sudah tahu ya, input device ini ada keyboard, kemudian mouse, trackball, joystick, yang main game, PS, maaf stick seperti stick PS itu ya, kemudian terminal, dump terminal, kemudian point sales terminal, ATM. Nah, ini optical reading device atau scanner. Ini pembaca barcode, kemudian image scanner, ini hard print reader. Kemudian touchpad, ini yang ada di laptop Anda. Jadi untuk pergerakan mouse, klik kanan, klik kiri, ini adalah input device. Kemudian light pen, ya, mikrofon, graphic pads. Nah, peranti input lainnya, ini ada food mice atau moles, itu sejenis mikrofon ya. Kemudian speech-nya cepat, skill yang dikuasai semua orang, dan proses kognitif yang terjadi sudah terotomatisasi. Kemudian digunakan jika mata dan tangan harus bebas. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya. Jadi modelnya dia scan retina mata, itu adalah piranti input. Kemudian eye dan head movement, itu dia bekerja berdasarkan gerakan badan. Ini kacamata ekspresi. Ini adalah model input juga. Nah, ini pergerakan. Jadi ketika tangan diangkat begini, kalau mungkin Anda tahu ini apa namanya? CCTV ya. CCTV yang model sensor gerak itu ketika Anda lewat gitu dia juga akan bergerak sesuai dengan pergerakan Anda. Ini contohnya. Kemudian output device, ini ada monitor, LCD, LED, plotter, ya, plotter seperti printer. Ini komputer output mikrofilm, ini untuk cetak foto, audio response unit, ini MP3 ya, speaker, kemudian printer, printer dot matrix, ada printer inkjet printer. Kemudian ini ya, ini seperti apa yang memiliki bisa mengeluarkan suara, kemudian bisa menangkap gambar juga. Nah, ini adalah contoh-contoh hardware ya. Ini kemudian media komunikasi, ada modem eksternal maupun internal. Kemudian smart modem dan fake modem. Ini adalah media-media komunikasi dalam perangkat komputer.
Nah, ini contoh lagi. Equipment untuk input glove ya, ini sarung tangan, kemudian head mounted display, kemudian position tracker. Ya, nah ini untuk biasanya digunakan di area-area bermain ya. Ini ada bisa menampilkan efek 3D. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar hardware? Ya, silakan Mas Yuda. Sudah cukup paham, Pak. Tenan pora. Siapa itu? Oke. Baik, kalau begitu tidak ada yang tanya. Saya yang akan tanya kepada Anda. Tapi ini Anda bisa diskusikan dengan kelompok Anda ya. Untuk modul ini sudah bisa Anda dapatkan di bahan ajar, di Siakat ya. Jadi silakan Anda diskusikan dengan kelompok Anda tentang sejarah dari komputer, dari awal hingga komputer saat ini. Kemudian Anda buat presentasi maksimal 5 menit untuk masing-masing kelompok. Kemudian presentasinya pada pertemuan berikutnya ya. Pada jadwal berikutnya nanti silahkan Anda presentasi maksimal 5 menit untuk masing-masing kelompok. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugas ini? Pak, untuk presentasinya itu perwakilan atau 5 sekaligus, Pak? Ya 5 sekaligus dong. Ya kalau kelompok 1 ya 5-5-nya juga presentasi menyajikan semua. Anda bergantian nanti menyajikannya.
Oh gitu, iya Pak. Jadi Anda bagi tugas dengan teman-teman Anda di kelompok tentang sejarah komputer. Nanti yang bikin konsepnya siapa, yang menggabungkan siapa, kemudian nanti yang jadi moderator siapa dalam presentasi. Gitu. Bisa dipahami ya untuk penugasan ini? Paham, Pak. Oke, baik kalau begitu. Paham, Pak. Sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Saya akhiri ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Ya. Maaf. Oh ya, terima kasih. Ya, Pak, Anindita. maaf. Sebelumnya saya belum ambil KRS. Namanya siapa? Anindita Mutiara Sari. Sudah dapat NIM belum? Sudah. Berapa NIM-nya? Sebentar, Pak. Anindita. NIM-nya itu 144211. Bentar. 144211 003. Belum ambil KRS? Belum, Pak. Segera ngisi KRS ya, Mbak? Oh iya. Ya, nanti ini berarti Anda nanti gabung sama kelompok 5 ini ya. Nanti dicari ini. Nama-namanya siapa ini? Mbak Anindita. Oh iya, Pak. Iya. Ya. Itu ada Marcel, ada Mas Huda, ada Kurnia Catur, Rian. Nanti bisa menghubungi ini. Halo Mbak. Makasih, Pak. Oke. Mas Huda, itu Mbak Anindita dimasukkan grup kelompok Anda itu ya? Iya Pak. Oke, kalau begitu sudah cukup mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Selamat malam untuk Anda. Saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf dan saya ucapkan. Pak. Ya, silakan. Ya, saya Rizky Alfian, Pak, belum dapat NIM. Oh, belum dapat nih, Mas. Ya. Gimana, Pak? Bentar, saya masuk kelompok 4 aja. Rizky Alfian. Iya, Pak. Belum registrasi ya, Mas? Udah registrasi, Pak, tapi belum dapat NIM. Udah ya. membayar. Oh ya, ya sudah ditunggu dulu ya. Mungkin nanti NIM-nya informasinya sesegera mungkin nanti akan disampaikan mungkin. Sudah dapat dosen PA? Sudah dapat dosen pembimbing, Mas Rizky? Belum. Belum, ya mungkin nanti menunggu sekalian ya. Nanti kalau sudah dapat segera Ya, mengisi nanti sekalian dulu, Pak. Ya. Oke, Siap. ini Mas Rizky, Terima kasih, Pak. ini Anda masuk di kelompok ini ya, di kelompok 4 ya. Nanti sama Mbak Sofiatul Latifah, Edward, Dimas, Muhammad Rifki, sama Winar Ardana.
Maaf, izin bertanya. Ya, Saya juga belum dapat NIM, Pak. sudah registrasi, Mbak? Sudah. Namanya siapa? Keisha Kalina Elbaraka. Keisha Kalina Kalina Elbaraka. Kalina L gitu ya. Ya. Mbak Keisha sama kelompok 3 ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang belum Terima dapat kasih. kelompok? Ya. Masih ada yang belum dapat kelompok? Baik, kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan tadi, saya akhiri ya. Selamat malam, selamat istirahat untuk Anda. Selamat malam, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, Mas.